Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan ini, walaupun singkat setengah jam satu hari, diberkahi oleh Allah, dikaruniai rezeki ilmu, hikmah yang besar, dan yang paling penting, membuat Allah ridho dan kita dirangkul dalam pelukan cintanya hingga akhir hayat kita. Ala hadini ya kulli niyatin sholihah li ridho illa wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita masih jilid kedua Bapak Ibu tafsir Al-Jailani. Setelah sempat break 13 hari membaca tafsir Al-Misbah untuk Al-Fatihah dan pembukaan, kita kembali ke tafsir Al-Jailani. Masuk di surat Al-A'raf ayat ke-25. Buku jilid kedua, kitab jilid kedua, halaman 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adama la taftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yang zi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha
ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna wa yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fam minan nar qala likulli di'fu walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian ketika mereka bingung dan takut dengan perkara mereka alami dengan berbaliknya keadaan mereka, ini tentang apa ini? Sebelumnya dibahas eh, tentang turunnya Nabi Adam ke bumi gara-gara digoda sama iblis di surga memakan buah khuldi, akhirnya eh, Nabi Adam diturunkan ke bumi dan diperingatkan oleh Allah, iblis itu adalah musuhmu yang nyata, jadi jangan kamu ikuti. Qala Allah berfirman memperingatkan mereka, fiha tahyauna, di bumi itu kamu hidup dengan kehidupan natural, wa fiha tamutuna, dan di bumi itulah kamu akan mati secara alami, wa minha tukhrajun, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Allah sampaikan kepada Adam setelah turun ke bumi, dibangkitkan untuk kami balas semua yang kamu lakukan, baik untuk kebaikan dan kejahatan, serta upaya mendekat dengan kebaikan dan upaya menjauh dengan keburukan. Dan kehidupan dunia merupakan tempat ujian dan ladang untuk menyemai pahala dan ganjaran. Jika baik, maka baik pula, dan jika buruk, maka buruk pula balasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru padamu pada makom pemberian karunia serta penambahan nikmat dan kebaikannya agar kamu senantiasa bersyukur atas nikmatnya, serta selalu tunduk dan taat setelah kamu sempat kufur dan keluar dari perintah dan larangannya. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, wahai anak turunnya Nabi Adam yang telah diciptakan dengan fitrah sebagai khalifah dan wakil Allah di muka bumi, qad anzalna alaikum libasa. Sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian berupa akal yang berpikir, yuwari sawatikum, untuk menutup auratmu berupa sifat-sifat kemanusiaan dan kebinatanganmu. Warisa, dan juga dan karena begitu lembutnya kami padamu, kami berikan pakaian indah untuk perhiasan berupa ilmu dan hakikat yang kami hiaskan padamu. Nah, lihat Bapak Ibu, ini diterjemahkan secara batiniah ya. Arti harafiahnya adalah, wahai Bani Adam, aku beri pakaian untuk menutup auratmu ya. Jadi jangan jalan-jalan kayak binatang telanjang. Kamu tak kasih pakaian, tutuplah auratmu gitu. Ini secara lahiriahnya begitu. Karena kan ini manusia pertama kali ya, Bapak Ibu. Turun ke bumi ada banyak binatang. Yang semuanya telanjang binatangnya. Lalu difirmankan oleh Allah, ini kamu turun ke bumi ya. Kamu lahir di situ, mati di situ, dibangkitkan dari situ. Dan kamu jangan kayak binatang. Kamu tak kasih pakaian, tutuplah auratmu dengan pakaian itu.
Nah, arti harafiahnya begitu. Arti batiniah ini diterjemahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti ini. Sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian berupa akal dan pikiran. Ini pakaiannya berupa akal. Untuk menutupi aurat. Aurat itu apa? Sifat-sifat buruk, sifat-sifat kebinatangan. Tutupi dengan akalmu supaya supaya sifat burukmu itu nggak merajalela, supaya tertutupi dengan akal sehat. Dan juga karena begitu lembutnya kami padamu, kami berikan pakaian yang indah untuk perhiasan. Berupa apa? Nah, pakaian yang indah itu tidak sekedar pikiran, tapi juga ilmu dan hakikat yang kami hiaskan padamu. Dengan itulah kami bedakan kamu dengan seluruh makhluk yang lain, dengan binatang dan lain-lain. Dan kami jadikan kamu khalifah, pemimpin di muka bumi. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa adalah pakaian yang paling baik. Jadi memang benar ini terjemahannya terjemahan batiniah. Kenapa? Karena setelah itu ayatnya bilang walibasut taqwa, dan pakaian terbaik adalah pakaian takwa, bukan baju ya. Pakaian takwa, ya ini penjagaan diri dari segala yang diharamkan dan dilarang oleh Allah. Itu lebih baik bagimu dan lebih nyata bagi fitrahmu. Maka hendaklah kamu memakainya dan dengannya kamu menjaga diri dari sesuatu yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan dan fitrahmu sebagai khalifatullah fil ard. Dzalika khair, dan itulah ketakwaan seperti itulah yang paling baik bagimu jika ingin mencapai derajat ketauhidan dan merupakan tujuan penciptaanmu. Dzalika min ayatillah, yang demikian itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kemandirian Allah dengan sebagai ilah, sebagai Tuhan, dan Rob sebagai pemelihara bagi manusia. La'allahum yadzakkarun. Mudah-mudahan dengan itu mereka para manusia akan selalu ingat sehingga mereka dapat mengingat nikmat-nikmatnya, kemudian mengenal sang pemberi nikmat dan menyingkap keesaannya. Kemudian ia menyeru dan berwasiat pada mereka untuk kedua kali. Ya bani Adama la yaftinannakumus syaiton. Kalau Allah berpesan, wahai bani Adam, kepemimpinanmu di bumi ini mengharuskan agar kamu jangan sekali-sekali ditipu oleh setan, yakni janganlah kamu terjerumus dalam perbuatan yang melampaui batas dan kesesatan melalui tipu daya dan bisikan setan. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana telah dikeluarkan kedua ibu bapakmu Adam dan Hawa dengan fitnah dan tipu daya setan yang keji. Minal jannah, dari surga yang merupakan dari kegembiraan, dan menurunkan keduanya ke bumi yang merupakan tempat kerusakan dan tempat tumbuhnya kejahatan. Ketika yang zi'u anhuma libasahuma, ia menanggalkan pakaian keduanya dari keduanya karena mereka tertipu oleh setan untuk memakan buah terlarang. Liyuriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Maka hendaklah kamu, wahai anak cucu Adam, menjauh dari tipu daya setan dan berlindung kepada Allah dari segala hasutannya serta tidak menjadikannya sebagai penolong agar kamu selamat dari bisikan hawa nafsu setan yang menyesatkan. Innahu yarakum, sesungguhnya ia setan itu melihatmu dan mengawasimu, huwa wa qabiluhu, begitu juga para pengikutnya yang selalu memerintahkan keburukan untuk melahirkan permusuhan, min haitsu la tarawnahum, dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka bisa melihat kamu, kamu nggak bisa melihat mereka. Karena mereka berpusat pada nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu, sambil menyesatkan menipumu dengan bentuk petunjuk dan bimbingan. Maka hendaklah kamu melawan hawa nafsumu dan menghindari berbagai angan segala kelezatan nafsu. Dan hendaklah kamu tunduk menghamba pada kami serta memohon perlindungan kami. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu sebagai pemimpin yang berkuasa bagi orang-orang yang tidak beriman pada keesaan dan kemandirian kuasanya Allah. Wa idza fa'alu fahisatan, dan apabila mereka melakukan, orang-orang kafir ini karena bisikan setan melakukan perbuatan keji, tindakan yang hina dan amat buruk, mereka berkata, qalu
wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka berkata, kami menempati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian. Dan mereka berkata, wallahu amarona biha, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya pada wahyu yang dia turunkan melalui insan Nabi. Qul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, innallaha la ya'murul fawahisha. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah, sesungguhnya Allah yang Maha memberi petunjuk pada hambanya tidak akan menyuruh mengerjakan perbuatan keji. Mengapa kamu mengada-ada, wahai para pendusta? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kepantasan bagi kemuliaannya. Wa qul amara rabbi, katakanlah Tuhanku menyuruh berdasarkan anugerah dan keadilannya kepada hamba pilihan yang dia titahkan bil qisti, untuk menjalankan keadilan yang lurus dalam semua perintahnya dan tanpa sikap berlebihan. Wa aqimu wujuhakum, dan menghadapkan wajahmu dan hidupmu kepada al-haq, tanpa sedikit pun memihak kepada selainnya. Inda kulli masjidi, di setiap sholat dan di tempat engkau merendahkan diri serta menghadap ke arahnya di tiap masjid. Wadu'uhu, dan sembahlah Allah dan menghadaplah padanya saat engkau lurus di jalannya, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya tanpa kecenderungan kepada selainnya. Dan ketahuilah kama badaakum, sebagaimana dia telah menciptakanmu pada permulaan, yakni menjadikanmu dan menampakkanmu dari selubung ketiadaan dengan mengeluarkan naungannya dan memancarkan cahayanya kepadamu. Mukhlisina lahuddin badakum badakum ta'udun. Demikian pula kami akan kembali kepadanya dengan dia menggenggam dan melipat bayangan pada kejadian pertamamu. Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dolalah. Sebagian dari kamu diberi petunjuk oleh Allah, taufik dari Allah tentang permulaan dan tempat kembali dirinya, dan sebagian lagi tersesat karena telah pasti kesesatan bagi mereka dalam ketetapan kesembunyian Allah. Sebagaimana kesesatan telah meliputi mereka, innahu muttakhadhu syayatina auliya min dunillah. Sesungguhnya mereka teramat lalai menjadikan setan sebagai pelindung dan Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Wa yang sabuna annahum, dan mereka mengira bahwa dengan tindakan mempertahankan setan itu, wa yang sabuna annahum muhtadun, mereka mendapat petunjuk pada jalan keselamatan, padahal mereka sedang di jalan yang sesat. Ya bani Adama, wahai bani Adam, wahai anak turun Adam, yang dianugerahi fitrah berbaju takwa dan berpakaian keselamatan, khudhu zinatakum, pakailah perhiasanmu yang Allah sematkan padamu, yakni hakikat, makrifat, mukasyafah, musyahadah. Ini disebut dengan perhiasan-perhiasan batin lah Pak Ibu ya. Inda kulli masjidi, setiap masuki masjid dan tempat yang kamu menghadapkan wajah pada al-haq, wa kulu washrobu, dan jangan lalaikan perkara kendaraanmu, hawa nafsu, agar kamu tidak merusak ciptaan Allah dan menghancurkan rumahnya. Namun, makanlah sekedar mengganjal lapar, washrobu, dan minumlah sekedar melenyapkan haus, wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, karena itu hanya akan menguatkan sisa kebinatanganmu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dan tidak meridhai perbuatan mereka disebabkan mereka lebih memuaskan hawa nafsu dalam makan dan minum secara berlebihan daripada cenderung pada fitrah penciptaannya. Kekenyangan dapat mematikan hati dan mengurangi naluri kemanusiaan serta memperkuat sisi kebinatangan. Kul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna, banyak kepada orang-orang yang 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 tel, yang terhijab dari kalangan ahli lahir, bukan ahli batin, orang-orang yang terhalang dari rezeki batin dan orang-orang yang terhalang dari tawajuh kepada ketahuan kejadian ini. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadih.
Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya dan ditampakkannya untuk hamba-hambanya yang terpilih dan keseluruhan alam dengan berbagai tajalli, nama dan sifat-sifatnya. Walidzalimina min walid wattayyibati minar rozak minar rizku. Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang halal, yakni rezeki yakni rezeki batin dan kelezatan rohani. Qul hiya lilladzina amanu, katakanlah pada mereka semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman pada Allah. Fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan sifat kebinatangan tercemari dengan berbagai unsur kemanusiaan dan sifat kemanusiaan dan sifat hmm, semua itu disediakan bagi orang-orang beriman pada keesaan ilahi dalam kehidupan dunia, dan kejadian pertama saat tidak mereka tercemari dengan berbagai unsur kemanusiaan dan sifat kebinatangan. Dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat tanpa terkotori oleh sifat-sifat itu, dan ketika itu mereka benar-benar lepas dari huwiyah yang batil dan karakter yang buruk sebagai manusia. Hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami yang menunjukkan keesaan kami bagi orang-orang yang mengetahui serta mengakui keimanan dan menghadap ke arah kasaf dan iyan musyahadah. Katakanlah wa kul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakanlah, wahai Rasul yang paling sempurna dan pemimpin mengurusi kemaslahatan para hamba, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji dan buruk yang dilakukan oleh para pemilik angan-angan yang bodoh. Ma dhahara minha wa ma baton, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, seperti perbuatan dolim, sumpah palsu, menuduh orang berzina, hibah dan adu domba, namimah, dan perbuatan keji yang lain, baik dengan lisan maupun tangan maupun kelamin, wal ifma wal baghyah, dan setiap hal yang menyebabkan tercatatnya perbuatan dosa yang mengakibatkannya mengakibatkan adanya balasan dan hukuman, dan pemberontakan, yakni memerangi pemimpin dan mayoritas kaum muslim. Wal ithma wal baghya bi ghairil haqq, tanpa alasan yang benar dan tanpa ruksa menurut syariat, serta hal haram yang paling besar dosanya dan yang paling berat hukumannya, yaitu wa an tusyriku billah, di mana kamu mempersekutukan Allah yang Maha Esa Zatnya dengan sesuatu dari makhluk yang sedangkan dia lam yunazil bihi sultana, tidak menurunkan hujah untuk itu dan bukti. Wa antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengada-ada terhadap Allah secara lisan, dan mengada-ada terhadap Allah secara dusta serta palsu dengan apa saja yang kamu tidak ketahui ketetapannya, baik secara akli maupun nakli. Dan ketahuilah bahwa walikulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap umat yang durhaka lagi sesat ada batas waktu dari Allah untuk memurkai dan membinasakan mereka. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada maka pada apabila telah datang waktu yang ditentukan, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat maupun memajukannya. Yakni mereka tidak dapat meminta untuk ditangguhkan sekehendak hati mereka, dan anak tidak pula anak untuk dimajukan demi menyelamatkan diri dari penderitaan. Bahkan Allah menetapkan ajal sesuai dengan ketetapannya, tanpa celah untuk dimajukan atau dilahirkan. Anak kesempurnaan bahasanya dan kekuatan hukumnya, dan kekuatan hikmahnya. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rasulun minkum. Wahai bani Adam yang mencari kesempurnaan, menerima bimbingan dan penyempurnaan, serta siap untuk melimpahkan kesempurnaan tauhid,
jika datang padamu, yakni datang padamu dan ditulis kepadamu rusulan minkum, rasul-rasul darimu, dari jenismu dan dari bangsamu, sebab mereka sebab mereka lebih banyak cocok menasihati dan membimbingmu, menarik bagi mereka, lebih menarik bagi hatimu serta lebih berbelas kasih padamu daripada orang dari bangsa-bangsa asing ketika mereka menceritakan padamu ayat-ayatku yang menunjukkan keesaan Allah, yang menunjukkan keesaan zatku. Maka hendaklah kamu percaya dan beriman pada mereka, baik dalam hal perintah maupun larangan. Yakusuna alaikum ayati famanittaqoh, dan siapa di antara kamu yang bertakwa dalam segala hal yang diharamkan oleh Allah, wa aslaha, dan mengundang perbuatan perbaikan dengan mengikhlaskan amal-amal padanya, fala khaufun alaihim, maka tidak ada lagi kekhawatiran pada diri mereka baik di dunia maupun di akhirat, wala hum yahzanun, maka mereka tidak pula sedih akibat buruknya tempat tinggal kembali dan tempat tinggal terakhir kita. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami yang diturunkan pada Rasul kami, wastakbaru anha, dan serta menyombongkan diri terhadapnya dan terhadap orang-orang menerima turunnya ayat dengan penuh kesombongan dan pembangkangan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri mereka. Mereka adalah para penghuni neraka yang disediakan sebagai balasan bagi orang-orang yang terhina dan sesat. Hum fiha khalidun, sama mereka kekal di dalamnya tanpa bisa menyelamatkan diri satu sama lain, tanpa bisa menyelamatkan diri dari sana sama sekali ya. Kami berlindung padamu dari kemarahanmu ya Allah, wahai Pak Sang Pemilik kekuatan yang maha kokoh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ke ayat 36. Nanti kita lanjut ke ayat 37 itu apa itu ya. Semoga diberi keberkahan apa yang kita ngajikan ini. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.